Singkong yang kami buat itu belum ada di pasaran. Yang pertama yaitu keripik singkong presto dan yang kedua nori daun singkong. Jadi otomatis peminat dari toko-toko yang kami tawarkan itu alhamdulillah responnya baik dan mau membeli seperti itu. Jadi kami pada saat itu langsung bisa kembali modalnya untuk bisa melanjutkan produksinya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Laila. Saya Ketua Kelompok KUB Sari Rejeki yang beralamatkan di Dusun Paludan, Desa Banjarsari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Usaha kami yaitu olahan singkong. Yang pertama yaitu keripik singkong presto dan yang kedua nori daun singkong. Pertama-tama itu ibu-ibu berpikiran seperti ini, kalau misalkan di depan rumah itu pada ngobrol kok pengen punya hasil sendiri, punya pendapatan itu seperti apa. Nah kami dalam bergabung di Ibu-Ibu KWT, kami berinisiatif bagaimana kalau kita membuat suatu olahan agar bisa menghasilkan seperti itu. Terus di tempat kami alhamdulillah singkong itu melimpah, tapi hanya dijual dengan mentah seperti itu, belum ada olahannya. Nah, kami berinisiatif di dapur kami mengolah singkong tersebut menjadi suatu produk yang alhamdulillah di pasaran banyak peminatnya, tapi perjalanan kami tidak selalu mulus, selalu ada aja rintangan. Pertamanya nggak langsung bikin produk langsung jadi juga enggak. Kita belajar di YouTube seperti itu, terus nyoba-nyoba trik dan errornya seperti itu, dan alhamdulillah saya menemukan resep paten untuk keripik singkong presto yang pertama itu. Dan kemudian karena kami untuk membeli singkongnya itu dari petani Mas, karena kan kalau beli langsung di sawahnya itu kan satu pohon semua dibeli, jadi ada limbah daun singkongnya itu. Dan kebetulan saya melihat di sekitar kami ini banyak anak-anak yang suka mengkonsumsi nori yang dari rumput laut. Lah kenapa saya kok tidak membuat nori yang berbahan daun singkong tersebut? Nyoba-nyoba terus praktek gagal itu udah sering sekali. Ternyata saya bisa menyatukan takaran dari daun singkong, terus kami kebetulan memanfaatkan limbah tapioka yang dari hasil cucian singkongnya tersebut. Jadi untuk bisa merekatkan, bisa menjadi tekstur seperti nori persis. Alhamdulillah sekitar kami itu ibu-ibunya gampang diajak komunikasi, diajak dipelajari, belajar bareng-bareng, istilahnya nggak jengkelan atau nggak emosian seperti itu, bisa belajar bareng-bareng. Jadi beliau itu mau menerima kritik dan saran dari teman-teman yang lain. Emang hasil jual singkong sangat murah sekali Mas di daerah kami, hanya antara kisaran 1.000 sampai 500 rupiah per kilonya. Alhamdulillah kami beli dari petani dengan harga kisaran dari 4 sampai 3.000 rupiah per kilo singkongnya itu. Langsung kami olah, kami kupas, kami serut. Kan kalau untuk keripik singkong biasa yang bulat itu kan otomatis pinggirannya ada coklatnya Mas. Nah kami untuk menghilangkan coklatnya itu kami kerok dulu untuk menghilangkan lendir yang di luarnya itu, baru nanti ada istilah perajangan. Habis dirajang nanti dicuci. Jadi habis dicuci itu kan nanti ada saripatinya dienapkan dulu, itu dimanfaatkan nanti buat norinya. Nah setelah dicuci singkongnya itu baru nanti ada teknik perebusan. Nah makanya kita namain dengan singkong presto itu karena ada teknik perebusan. Tingkat kematangan juga harus pas. Setelah direbus itu baru digoreng. Udah digoreng ya dikemas. Itu yang singkong. Dan untuk yang norinya kebetulan kalau misalnya kita ambil dari kebun itu otomatis ada daunnya. Nah kami bawa pulang, kami pitili yang 4 tangkai yang atas itu dekat pucuknya itu. Nah itu yang pas untuk norinya itu. Nanti diambil, direbus. Daun singkong itu ada racun cyanidanya Mas sedikit, tapi nggak berbahaya. Jadi kita bagaimana caranya untuk menghilangkan racun tersebut dengan menambahkan garam pas perebusan sama baking soda agar menghasilkan warna yang hijau. Baru setelah itu kami memanfaatkan sipati yang dari cucian singkong itu dicampurkan sama daun singkongnya yang sudah direbus, sudah diperes, nanti dirajang, dicampur sama tapioka tersebut dan bumbu-bumbu lainnya. Habis itu nanti di blender agar menghasilkan tekstur yang lembut. Terus habis itu nanti di plastik itu dikasih di rolling agar menghasilkan tekstur yang tipis lembaran itu. Baru nanti habis selesai itu dikukus sebentar 2-3 menit, langsung diangkat. Habis diangkat nanti diangin-anginkan, kalau enggak dijemur sebentar, udah selesai.
nanti bisa digoreng, langsung di packing. Cita rasanya dari produk kami untuk keripik singkong presto itu berbeda dari keripik singkong yang pada umumnya ada di pasaran. Kami ini lebih renyah, terus teksturnya dalam bentuknya juga berbeda. Biasanya kalau yang di pasaran itu bentuk bulat, kami lebih berbentuk persegi panjang. Rasanya masih original. Untuk norinya ini teksturnya sudah hampir mirip sama nori rumput laut yang ada di pasaran. Dan alhamdulillah banyak peminatnya juga untuk anak-anak, ini bisa untuk yang tidak suka sayur bisa untuk penggantinya seperti itu. Alhamdulillah sejak tahun 2025 saya mendapat kesempatan besar sekali dari Innotech Foundation sama Bapak Sandiaga Uno, dapat fasilitas dari Yayasan Indonesia Setara. Saya tahun 2025 itu difasilitasi dari produksi, keuangan, dan alat bantu, terus packaging, terus alat-alat yang untuk mengolah singkongnya itu kami juga alhamdulillah difasilitasi. Terus banyak pendampingan yang kami dapatkan, yaitu pelatihan dari manajemen keuangan, pelatihan produksi yang bagus itu seperti apa, terus banyak macamnya lah Mas yang kami sudah dapatkan dari Innotech tersebut. Alhamdulillah kemarin ikut pameran di Jakarta bisa pitching sama Pak Sandiaga Uno. Banyak sekali Mas perubahannya. Kami yang tadinya hanya plastik biasa untuk kemasan, alhamdulillah sekarang udah punya packaging yang bagus seperti ini dan bisa disejajarkan dengan produksi yang udah PT-PT besar seperti itu. Kami pede kemarin ikut pameran di Jakarta dan alhamdulillah produk kami diterima di pasaran. Singkong yang kami buat itu belum ada di pasaran. Jadi otomatis peminat dari toko-toko yang kami tawarkan itu alhamdulillah responnya baik dan mau membeli seperti itu. Jadi kami pada saat itu langsung bisa kembali modalnya untuk bisa melanjutkan produksinya kami itu. Dan alhamdulillah kemarin awal tahun 2026 kami ada penawaran untuk ekspor ke Brunei Darussalam, udah menandatangani MOU. Berkat kolaborasi sama kami dari Innotech sama Dinas Perdagangan Kabupaten. Saya sampaikan kepada Yayasan Indonesia Setara dan Innotech banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah sampai saat ini kelompok kami banyak sekali peningkatan untuk produksi dan kesejahteraan anggota kami juga alhamdulillah. Pokoknya terima kasih banyak. Mempertahankan itu sangat sulit ya Mas buat kelompok kami itu. Ya kami gimana caranya walaupun hanya sedikit kami tetap produksi seperti itu. Tantangan yang lainnya itu kami dari singkongnya juga. Kadang orang desa itu Mas kalau nanam itu bilangnya 1 tahun ternyata udah lewat dari 1 tahun. Otomatis pas dicabut menghasilkan tekstur yang keras. Untuk daun singkongnya juga sama. Tidak semua daun singkong itu juga bisa masuk bikin nori, ada jenis-jenis tertentu. Kan ada yang daun singkong itu ada yang batangnya merah, ada yang hijau. Nah kami makainya yang batang hijau. Alhamdulillah banyak terbantu ya Mas. Kan biasanya itu singkong di sini tuh biasanya sampai bertahun-tahun tidak laku karena emang nggak ada peminatnya yang mau beli. Walaupun misalkan ada peminatnya mau beli juga harganya sangat murah sekali. Kadang ya itu jadi kami terinovasi, tergerak hatinya untuk agar petani kami di sekitar kami ini sejahtera gitu Mas. Yaitu dengan kami harga membeli 3.000 sampai 4.000 itu alhamdulillah petani sangat senang sekali. Terus ke ibu-ibu di sini ya punya penghasilan itu. Yang biasanya hanya misalkan jam segini udah nongkrong-nongkrong, udah ngomong, nah sekarang bisa kerja dapat uang gitu. Pesan-pesan buat ibu-ibu yang ada di luaran sana, jangan patah semangat, tetap berinovasi. Insya Allah akan mengasih jalannya tersebut. Saya juga tidak langsung membuat suatu produk langsung jadi dan booming di pasaran. Banyak sekali halangan dan rintangan buat kami, tapi kami tetap semangat. Walaupun misalkan di tempatnya ibu tidak ada singkong seperti di daerah kami, ibu bisa berinovasi dengan apa yang melimpah di daerah ibu bisa dikembangkan dan gak usah takut tidak laku, harus dicoba dan dicoba lagi. Insya Allah akan mengasih jalan yang terbaik. Kalau misalkan ibu-ibu ada yang minat datang ke tempat kami dengan senang hati, dengan pintu terbuka, mau belajar bareng-bareng di tempat kami. Kami setiap saat, misalkan insya Allah dari hari Senin sampai Sabtu kami free. Kalau misalkan ada yang teman-teman mau berkunjung ke tempat kami, mau belajar membuat keripik singkong sampai membuat nori daun singkong, dengan senang hati monggo silahkan. Dengan nomor WA 0838 3810 9809 atas nama Ibu Nur Laila.
Kalau ingin tahu lebih banyak dengan program kami, bisa dicek di IG kami yaitu KUB Sari Rejeki dan Yayasan Indonesia Setara bersama Innotech Foundation. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Cap Capung.